meluk aku erat itu nggak bisa bicara, nggak bisa apa. Aku juga bingung kan, apa ini, aku takut kayak orang shock gitu loh, langsung apa kayak orang shock gitulah, kaget gitu loh. Terus kayak dari kejauhan tuh kayak itu loh, kayak terbang gitu loh, suara cewek itu kayak gitu itu. Kalau emang di sini tuh ada sosok perempuan rambutnya panjang, dan aku langsung tahu ini karena itu sama kayak yang aku lihat. Tahu kakakku muncul dari belakang, jadi nggak dari kamar mandi, dalam kamar mandi, muncul di langsung aku merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten horor nongkrong horor. Oke. Selamat malam guys. Malam ini kita nggak pakai narasumber ya. Ya. Dari kemarin kan kita dengerin cerita dari narasumber ini, narasumber itu. Nah, kali ini kita akan coba ceritain pengalaman pribadi kita ya. Kayaknya belum pernah kita cerita. Kita suka mengulik dari orang lain, tapi kita belum pernah bercerita. Ya, betul. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, punya nggak cerita pribadi gitu kan? Malam ini kita akan coba ceritain. Ya, kalau aku pribadi ada sih. Aku juga ada. Ya, jangan kemana-mana ya guys. Tetap stay tune terus di konten ini. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan kemana-mana, tetap di konten horor nongkrong horor. Halo guys, oke, kembali lagi ya. Kita malam ini akan coba menceritakan pengalaman pribadi kita. Jadi mungkin teman-teman coba horor tanya-tanya nih, masa konten apa host? Iya, suka horor-horor tapi kita nggak punya pengalaman gitu kan. Karena kan dari kemarin kita mengulik cerita narasumber terus, mendengarkan terus. Masa kita malah nggak punya cerita. Tapi emang jadi kebetulan emang masing-masing dari kita tuh punya ya. Punya cerita. Cuma emang pernah belum diceritain. Jadi malam ini eksklusif ya guys. Ini pertama kalinya kita menceritakan pengalaman pribadi kita. Jadi mungkin dari Andri dulu ya. Dari aku dulu aja ya mungkin ya. Ini mungkin terjadi saat aku SMA ya ini ya. Dulu tahun berapa ya? Tahun 2011. Ya, 2011 itu kan dulu jadi di kotaku ini yang aku tempat tinggal ini itu ada salah satu makam yang memang viral di saat itu. Memang banyak viral, terkenal angkernya ya. banyak yang pernah dilihati lah, pernah diboncengi lah. Nah ini kalau aku sendiri sih nggak melihat ya, cuma aku kan dulu boncengan sama teman cewekku. Nah itu memang kebetulan lewat situ, harus lewat situ karena jalan yang biasa dilalui jalan utama itu kan makamnya di second road lah, jalan kedua lah gitu lah, jadi jalan utamanya. Jadi bukan jalan raya. Bukan jalan raya, second road lah. Jadi jalan utamanya tuh ditutup. Nah, mau nggak mau kan aku harus lewat situ. Sebenarnya itu kayak dulu tuh jarang ya lewat situ ya kan. Mungkin kamu tahu tempatnya itu memang jarang banget. Jalannya tuh gelap juga ya. Dulu gelap belum ada. Sekarang ini kan. Jadi itu makam itu di tengah-tengah itu ada pohon beringin besar itu kan. Nah waktu itu sekitaran jam 9 aku mau pulang rumah, mau nganter temenku cewek itu mau pulang rumah kan. Nah sebenarnya di jalan tuh sudah nggak mau, yang temen cewekku tuh nggak mau lewat situ, tapi kayak aku ada parno dulu. Iya, ada parno dulu. Kayak aku sebagai cowok kan sebenarnya juga penakut sih. Aku sebenarnya juga penakut ini. Nah itu lewat, mau nggak mau harus lewat situ kalau mau pulang.
Ya udah kita udah di jalan tuh udah mau lewat mana lagi, udah bingung kan gitu. Kalau misal muter tuh ada, cuma sangat jauh. Jadi kalau lewat sini cuma setengah jam, bisa 1,5 jam kalau muter itu. Kan jauh banget, itu udah jam 9 juga. Nah terus udahlah kita putusin lewat situ berdua. Nah itu memang di jalan tuh aku sebenarnya juga takut, udah nggak enak gitu loh. Firasatku udah nggak enak. Nah itu jalannya kan ada turunan gitu kan, terus ada apa pohon-pohon bambu gitu kan. Nah waktu di turunan itu kalau aku kayak itu loh, kebetulan nggak ada yang lewat situ juga, cuma Sepi ya. bener-bener Sepi ya. cuma aku gitu loh. Nah pas itu lewat situ udah kayak anginnya itu jadi kayak sunyi gitu loh, jadi kayak apa, Mencekam gitu. jadi kayak apa ya, kalau menggambarkannya gimana ya, maksudnya langsung kayak nggak ada suara-suara apa gitu loh. Oh kayak langsung sunyi, senyap gitu Langsung ya. sunyi senyap gitu. Nah, waktu turun gini itu pas persis di depan apa, depan masuk ke makam itu loh. Nah itu yang temen cewek itu langsung meluk aku erat itu. Itu nggak bisa bicara, nggak bisa apa, aku juga bingung kan. Apa ini, aku takut. Sedangkan jalan itu kan nggak ada lampu-lampu penerangannya, masih kurang kan. Itu lewat situ itu aku nggak berani, memang nggak berani nambah gas, nggak berani, soalnya memang di situ tuh memang juga sering kecelakaan gitu loh, nggak tahu itu rawan kecelakaan. Jadi aku mau nggak mau kan aku menahan gas saja, nggak tahu itu kenapa. Itu udah meluk sama itu, kayak geter gitu loh, gemeteran itu. Terus turun naik gitu lewat apa, kayak bambu-bambu itu masih kayak gitu. Setelah bambu-bambu itu langsung bisa teriak, itu langsung teriak kok, itu teman cewekku itu kok. Itu udah lewat yang masuknya itu makam itu, terus lewat bambu-bambu itu. Setelah bambu-bambu itu kan ada desa itu, di situ baru bisa teriak. Aku langsung menepi, keteriak-teriak apa, terus kayak orang itu loh, apa kayak orang shock gitu loh. Langsung apa kayak orang shock gitulah, kaget gitu loh. Terus tak suruh minum air putih tuh. Dia langsung cerita, tadi ada yang ikut bonceng. Tapi kamu nggak ngerasain ada? Aku nggak tahu, cuma kayak itu loh, ya cuma kayak sunyi tadi itu, set gitu. Aku kayak gini, aku kayak itu memang jarang lewat situ sih ya. Langsung itu cerita itu kalau diboncengi kayak pocong. Anjir. Itu pocong itu katanya jelas itu. Dan katanya juga itu baunya busuk. Tapi katanya teman cewekku itu baunya busuk, tapi aku nggak ngerasain apa-apa, terus nggak ngelihat apa-apa juga ya. Kalau aku sendiri, aku nggak ngerasa, nggak lihat apa-apa, cuma itu memang langsung apa itu shock gitu loh, pucat gitu ya. Pucat gitu orangnya. Itu setelah paginya itu masuk angin, itu sakit, masuk angin, langsung demam itu setelah hari berikutnya itu. Jadi itu katanya itu kan kalau pocong kan ditali kan, jadi nggak bisa, malah itu ikut gini di belakangnya, cuma nempel kayak gini. Jadi bonceng 3 gitu ya? Bonceng tiga coba gini ya. Ini nyentuh belakangnya kan. Aduh. Itu nyentuh belakang itu katanya tuh dingin kayak apa? Ya kayak apa, orang udah meninggal tuh loh. Memang dingin gitu. Itu kamu tahu kan itu kayak apa, itu dulu viralnya kayak itu. Bukan cuma itu, yang memang banyak kan itu. Banyak yang cerita kalau ada yang diboncengi, kejadian terus sama lah kejadian sama. Terus itu kan pas di sebelum menggok itu yang tikungan yang bambu-bambu itu kan ada tempat sampah toh. Nah katanya sering muncul di situ. Temanku juga lihat di situ. Memang pocong itu. Tapi emang ini jalannya tuh kalau dulu ya, posisi apalagi tahun 2011 itu memang jalan di situ sepi banget. Iya. Sepi, dan lampu penerangan jalan itu juga nggak ada ya. Belum ada, zaman itu belum ada. Kalau sekarang kan beda ya maksudnya. Ya sekarang makamnya udah di beteng itu kan, cuma kayak depannya udah bagus. Kalau dulu kan enggak, los gitu, itu apa pohon beringinnya di tengah-tengah aja kelihatan kan itu. Kayak gitu. Kalau aku lihat langsung belum pernah. Aku cuma kejadiannya yang paling
mengerikan menurutku itu, walaupun aku nggak melihat ya. Kalau apa mendengar itu aku pernah waktu aku tidur di rumah temanku kan. Itu aku pulang main, kalau anak-anak zaman dulu kan suka main gitu, terus nanti pulang ke rumah temen gitu kan. Nah itu aku pulang sampai rumah temenku itu jam 2-an. Terus aku masuk sama temenku itu, aku lagi, kalau tidur di rumah temen kan suka itu kan bercanda kan, berebut kayak selimut itu loh. Nah itu kayak tadi juga itu, sebelum itu kayak ada angin gitu loh, tapi langsung sunyi gitu, nggak ada suara. Kayak biasanya kan kalau malam gini kan kayak ada suara-suara jangkrik, belalang gitu, nggak ada, langsung itu nggak ada itu. Langsung tiba-tiba sunyi gitu. Nah itu depannya rumahnya temanku itu kan pohon-pohon bambu gitu loh. Jadi awal itu kayak angin tuh, pohon-pohon bambu kan kalau kena angin kan suaranya ya kayak gesek gitu kan. Awal-awal kayak gitu, terus kayak dari kejauhan tuh kayak itu loh, kayak terbang gitu loh, suara cewek itu. Kayak gitu itu. Itu berlangsung agak lama itu. Aku yang tadinya lagi berebut selimut gitu, langsung aku spontan itu. Aku temanku juga denger itu. Langsung aku diem gitu. Sampai kayak itu kayak mundar-mandir itu loh di depan pintu itu loh. Mundar-mandir itu kayak suara cewek itu, jelas cewek itu. Kalau di bayanganku itu cewek pakai baju putih gitu loh, terus terbang gitu loh. Itu lama kelamaan menjauh gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau yang aku tahu itu, kalau suaranya semakin jauh itu kebalikannya, itu malah semakin dekat. Ya kan awalnya datang itu kan memang kayak terbang, suaranya itu jelas banget itu, itu cuma terbang kayak gini, terus lama-lama hilang gitu. Kalau aku itu sih pengalaman pribadiku itu, cuma suara itu kayak gitu. Suara pun udah bikin gini ya, kalau iya udah bikin merinding lah ibaratnya ya. Bikin takut lah aku. Kalau suruh tidur di rumahnya temanku itu lagi, aku nggak mau kok. Dibayar berapapun nggak mau. Soalnya setelah kejadian itu temanku baru cerita paginya itu. Kalau memang itu kadang di rumah itu kayak ada barang yang jatuh. Kayak itu loh, tempat oli itu loh, drum itu loh. Oh itu jatuh? Itu suaranya kayak seperti itu. Tapi di rumah itu kan nggak ada, itu kalau nggak bengkel kan nggak punya kan itu. Katanya seperti itu. Berarti jatuh. Suaranya ekstrim ya, ngeri. Iya, katanya kayak gitu. Setelah cerita seperti itu dan aku dengar sendiri, sampai detik ini aku nggak pernah tidur di sana. Kalau main aku cuma main aja. Itu masih temanku juga kalau itu. Ya mungkin kalau aku, karena dari aku cuma itu sih yang mungkin masih membekas dan berkesan gitu, cuma itu. Ya mungkin kalau teman-teman penasaran dengan temanku yang diboncengin itu, kita bisa datangin lah. Itu sampai saat ini bisa gitu, sampai saat ini kan aku masih baik-baik gitu loh, masih berteman, masih kontakan baik. Mungkin kapan-kapan bisa. Kemarin aku udah pernah bincang-bincang gitu, kalau mau nggak itu diangkat di sini. Di teras malam gitu. Masih malu-malu, tapi besok insya Allah kalau teman-teman mau dengar ceritanya langsung, komen. Itulah POV-nya langsung ya. Iya langsung. Itu dari orang yang merasakan langsung gitu. Coba teman-teman bantu komen lah ya. Bantu komen kalau mau, nanti aku paksain. Mungkin dari aku itu dulu. Karena dari aku mungkin apa? Kalau aku sih ada sih satu cerita yang menurutku paling inilah ya, paling membekas lah ya dari sekarang sampai sekarang ini. Dan itu memang kondisinya tuh nggak secara langsung sih, tapi itu benar-benar aneh banget lah menurutku, aneh dan benar-benar nyata emang karena aku ngalami sendiri. Jadi ceritanya itu waktu ya sekitar tahun berapa ya, mungkin 2017 atau 2018 lah, sekitar tahun itu. Jadi waktu itu ini kondisinya tuh nggak malam hari, jadi malah siang hari. Siang hari. Jadi siang hari itu aku mampir di rumah kakakku kan. Jadi kakakku kan udah berkeluarga dan udah rumah sendiri kan. Aku mampir ke situ waktu itu pulang kerja hari Sabtu, aku ingat banget. Kan setengah hari kan, jam 2 itu pulang, aku mampir ke rumah kakakku itu. Berarti mungkin udah agak-agak sore gitu ya? Jadi udah jam 2 atau jam 3 lah.
aku ke situ lalu masuk ke rumah kan, masuk ke rumah. Jadi emang rumah kakakku itu kondisinya emang gimana ya, dibilang bangunan tua sih enggak, cuma emang udah jadi bangunannya masih asli dari awal gitu loh. Jadi belum ada renovasi atau yang udah di renov ulang, itu enggak ada sih. Jadi aku ke rumah kakakku itu, terus sempet aku udah masuk di rumah nih, udah di posisi di ruang tamu kan. Aku habis ngobrol-ngobrol sama kakakku, terus kakakku itu ini pamit mau ke warung. Jadi kan ada pintu belakang. Jadi kakakku lewat pintu belakang itulah, lewat pintu belakang. Jadi kondisinya tuh di ruang tamu. Lalu ada kayak lorong gitu loh rumahnya tuh. Lorong menuju ke pintu belakang. Nah, dan di lorong itu tuh ada kamar mandi. Ada kamar mandi kan. Nah, waktu itu secara kebetulan entah kebetulan waktu apa itulah aku lupa. Jadi secara kebetulan itu aku nengok ke belakang gitu loh. Maksudnya, ke lorong itu, ke lorongnya. Memandang ke lorong itu kan. Terus jadi pas banget waktu aku noleh gini lihat ke lorong itu, aku lihat kakakku masuk kamar mandi. Kan kelihatan langsung lewat. Jadi pas banget teman-teman, pas aku noleh masuk. Berarti cuma gitu. Lewat gitu ya? Gitu. Jadi kan oh kakakku udah pulang dari warung gitu kan. Terus di kamar mandi itu benar-benar kayak cuci kaki gitu loh. Cuci kaki, jadi ada aktivitas di kamar mandi lah intinya lah. Ada air diguyur, pokoknya entah cuci kaki apa ada aktivitas di kamar mandi lah. Terus aku kan aku pantengin terus tuh kondisi apa maksudnya arah kamar mandi tuh. Aku lihat terus, aku tuh emang nungguin kakakku keluar kan gitu kan. Terus aku lihat sampai 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, setelah hampir 5 menit, tak tahu kakakku muncul dari belakang. Jadi nggak dari kamar mandi, dalam kamar mandi, muncul dari langsung aku merinding. Itu benar-benar nyata banget. Langsung aku kan kaget dong. Iya. Kok dari belakang, nggak dari kamar mandi? Habis itu aku langsung tanya, loh Mbak, bukannya dari kamar mandi? Aku kan gitu kan. Langsung kakakku tuh bingung kan, loh siapa yang kamar mandi? Orang tadi aku bilang dari warung gitu kan. Langsung itu bilang. Dan waktu seketika itu aku nggak berani langsung bahas. Aku nggak berani langsung bahas. Mosok sih aku kan gitu kan. Oh, orang berbuka kamar mandi bilangnya gitu. Nah, aku stop di situ. Tapi aku masih penasaran dan merasa aneh kan gitu. Jadi tapi itu bajunya sama nggak? Waktu dari yang masuk kamar mandi sama kakak kamu itu nganu nggak? Pas aku lihat tuh jadi kayak emang cewek, kayak pakai kayak baju terusan putih gitu loh. Tapi aku waktu itu kan bener-bener gak ngeh, cuma aku lihat ini kakakku kan tahu gitu kan. Langsung waktu itu selisih berapa hari nih, itu kan aku udah stop di situ, aku nggak berani langsung bahas kan. Langsung beberapa hari kemudian aku mampir ke kakakku lagi, aku baru berani cerita. Aku baru berani cerita. Dan kan waktu kejadian itu kan cuma ada kakakku yang cewek ini kan, yang suaminya kan lagi kerja waktu itu. Nah terus aku cerita sama yang suaminya kakakku, yang cowok ini. Aku ceritain apa yang aku alami ini. Langsung dia cuma ketawa. Dia cuma senyum gitu aja. Langsung sebelum aku ngomong apa yang aku lihat, dia langsung ceritanya kalau emang di sini tuh ada sosok perempuan rambutnya panjang. Dan aku langsung tambah ini karena itu sama kayak yang aku lihat, tahu gitu kan. Padahal waktu itu posisinya benar-benar emang siang jam 2 jam 3 lah. Dan itu benar-benar bikin ibaratnya bikin merinding banget. Iya. Itu mungkin kalau kamu langsung ke kamar mandi dicek itu kan tadi kayak ada aktivitas di kamar mandi kan. Itu biasanya enggak basah. Iya, aku lupa. Jadi emang bener waktu pas kejadian itu, selang berapa menit lah aku pas ngobrol sama kakakku yang cewek itu, aku beraniin diri langsung ke kamar mandi tanpa aku bilang sama kakakku. Aku cuma pengen mastiin aja kan,
tadi itu bener-bener ada aktivitas di kamar mandi, dan aku coba beraniin diri untuk ngecek ke kamar mandi dan emang kering. Iya kan kering kan? Emang kering. Iya, heeh. Padahal aku bener-bener dengar kalau itu ada aktivitas itu, entah Kayak itu cuci kaki atau harusnya kan masih basah kan harusnya. secara logika kan harusnya masih basah kan itu, tapi itu bener-bener kering. Itu bener-bener Ya itulah, kalau horor seperti itulah. jadi kayak nggak masuk logika, tapi emang ya gimana, emang kita ngalamin sendiri kan. Iya. Wah, itu ngeri sih, itu ngeri banget sih. Padahal nggak secara langsung kan, nggak secara langsung, cuma lihat lihat ini guys, cuma lihat sekilas sekelebat gitu dia masuk ke langsung. Mungkin kalau cuma sekilas masuk gitu mungkin kayak apa, kayak halusinasi kita kan mungkin. Cuma kalau suara air itu kan nggak bisa. Kalau misal keran aja kan itu kucuk gitu kan, itu kalau orang kayak cuci kaki cuci tangan kan biur gitu kan, berkala gitu kan. Jadi kayak kan mungkin kalau kita bisa bedain lah antara mandi sama cuci. Mandi kan bener-bener suaranya yang kenceng, kalau itu bener-bener cuma ambil di itu kan, pakai gayung itu kan teman-teman, jadi ambil di bak itu terus di gitu pelan gitu. Iya, harusnya masih basah ya itu. Harusnya masih basah secara logika, tapi ya itulah, kalau emang cerita mistis itu nggak bisa dihubungkan dengan logika. Iya. Tapi rumah itu memang sekarang masih apa? Masih aktif dipakai kan? Masih aktif. Cuma emang itu bangunan dari pertama kali itu emang masih seperti itu, jadi masih asli dari pertama kali. Ya mungkin kalau teman-teman penasaran juga rumah yang mana, mungkin boleh lah ya kita tag di depan atau di lorong itu kan, mungkin boleh ya. Boleh juga. Apa tahu kan nanti kalau Mbak itu juga ikut narsis juga kan. Kalau teman-teman pengen tahu rumahnya atau kondisinya agar biar bisa buat bayangan kan, nanti kita bisa tag persis di lorong itu atau di depan kamar mandinya kan. Teman-teman bantu komen bantu like. Ya. Nanti coba kita bicarain sama yang punya rumah lah. Iya, KKI. Atau nanti yang dari temen cewekku itu kita tag di depan situ sekalian kan, ya kan, kita ambil video di depan lorong itu atau di depan kamar mandi itu malah lebih asik ya, kan, digabungin gitu loh. Coba dari teman-teman bantu komen lah. Bantu like. Ya itu jangan lupa, jangan di skip juga. Jangan skip, tonton dari awal sampai akhir teman-teman. Jadi mungkin malam ini itu dulu ya. Segitu dulu aja. Mungkin nanti kalau pengalaman pribadi kan kita ada kameramen, ada si Sarip juga yang hari ini mungkin ada acara kan. Besok kedepannya mungkin ada dari Sarip, dari kameramen, dari editor, biar cerita pengalamannya pribadi biar juga. Lengkap, ya. Biar lengkap. Nanti biar teman-teman juga tahu juga kan siapa yang pegang kamera ya, juga sekalian ngenalin ya, betul. Sobat Horor semuanya. Jadi kru kita ini siapa aja. Ya, terus yang di dalam sini siapa aja gitu. Jadi gitu ya teman-teman, malam ini kayaknya cukup dulu. Teman-teman jangan lupa dukung terus video kami dengan cara like, comment, dan subscribe, dan tentunya share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel kami terus berkembang dan terus bisa menghibur sobat-sobat horor semuanya. Oke ya guys, sampai di sini dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Tetap di konten horor. Nongkrong horor.